Halo guys, bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue akan meres anime lagi menjadi gue di musim Spring 2026 adalah ICT Game. Ya, bisa dibilang episode yang menarik. Jadi intinya ya apa ya, pasca mereka ngedate ya kan, kali ini mereka juga apa ya, masih belum mau menyatakan gitu kan perasaan satu sama lain, karena ya ini bagian dari gamenya gitu kan. Kalau sampai ketahuan atau sampai mereka atau salah satu dari mereka ini nanti bakal menyatakan perasaan, maka dianggap kalah gitu kan. Jadi ya mereka saling menutupi diri lah gitu kan, untuk bisa mengekspresikan perasaannya kalau sebenarnya mereka berdua emang saling suka gitu. Jadi yaudah, setelah ini bakal seperti apa, gue penasaran. Kita menunggu langsung ke episode baru dari Aiziteru Game. Langsung aja. Oke, langsung aja ke episode terbaru dari Aiziteru Game. Langsung aja. Oke, apakah ngedate lagi? Oke, ini dia. Jadi berani ya bawa ini ya sekarang ya. Enggak ding, episode pertama udah bawa ding, lupa gue. Selesai. Yep, bahkan berdua maksudnya kan. Emang rencana mereka emang. Lagi yang Farfetch segitu, buset, langsung Farfetch segede gitu pasti berdua sih emang. Harusnya satu sendok, Hinako salah. Harusnya satu. Mulai, mulai. Anggaplah Hinako adalah kita, penonton nih kan. Buset. Hmm, makan Yukiya. Ah, aku sih udah Iya dong. Oke, gantian dong. Iya. Mm-mm. Iya. Hindari kiss. Iya. Berasa senjata makan tuan anjir. Dia yang dia yang dia yang mulai, dia yang panik. Gas. Hmm, gas. Ya elah, sweet banget sih. Jadi lama banget. Greget gue. Sudah. Panik dia juga panik dia. Anjir, dikejain dong. Bete nggak tuh? Bete dia tuh. Kalau gue jadi Yuki ya, gue jadi Miku ngambek gue. Cicio tuh banyak lagunya, tapi Honeywork lebih banyak ya kan.
Karena Honeywood juga banyak kan ininya, personilnya. Tapi yang sering sama Honeywood tuh ya Cico emang. Ai siterete kimi mo ite ite komarasete i nande. Enak banget lagunya. Oke. Oke. Let's go. No Mio. Oh, gue pikir lu ngejen ada sos pedesnya gitu. Gue pikir tadi gitu. Ih, nggak tahu juga sih. Adiknya sportif banget sih. Jeng jeng. Oh enggak, oh oke. Lu berangkat di gerai, iya. Surprise sekali. Oke. Bayangin lo ke rumah lu ya kan. What? Iya jebakan. Berkilau banget kayak. Emang ngeselin sih. Maksud gue kayak, gak maksud gue kayak nggak ada kegiatan, ada maksudnya ada aja gitu loh ya kan, biar lawan lu kalah gitu kan. Iyalah megang rambut cewek bos, gimana gak gemeter ya kan. Ya biar biar pasti. Nggak berarti emang tadi sampo berarti. Enak banget gitu. Berarti emang sampo tadi, sampo. Gue pikir tadi masih hubungan dengan masak jadi dikasih saus gitu kan. Soalnya tadi nggak di apa, nggak diterjemahin tadi. Nice. Kamu tuh anak manja. Ya kena counter dia. Ketahuan dah. Jatuh. Ya ini deh. Kita counter deh. Gue dicium dong. Pengen gue.
Lagi yang mancing siapa ya kan? Dia yang mancing ya kan? Dia yang bete. Oh, diapain nih? Diapain nih? Gue nggak. Om, iya dong. Coba bisikin deh. Nantangin ini, nantangin. Asal nggak dibisikin sih sebenarnya nggak masalah sih kalau cuma pegang-pegang ya kan. Takutnya gitu, wah itu kelemahan cewek tuh itu tuh. Ya kan, dibisikin, dibikin, dikasih napas di kuping ya kan, nggak tahan itu. Wah, wah adiknya ngeliat nih, ini perbuatan tidak senonoh. Perbuatan tidak senonoh nih. No way. Langsung. Mm. Iya, malu sendiri dia. Lagi, lagi ada aja anjir. Ya itu jadi pengen tahu gitu kan. Ya itu yang dipengen tahu ya. Mm-mm. Adiknya lucu tau. Mm. Tapi mukanya dewasa banget sih. Ya adiknya tuh lucu, cuma mukanya muka yang emang muka dewasa gitu. Dari hentai. Ah, pasti make nih, ya kan? Make jadi nostalgia gitu kan. Mm-mm. Karena saya ingin mencoba nostalgia lagi, ya kan? Kan makin kecil kan? Oke. Iya, tapi paling ntar si Yukiya juga make sih paling. Oke. Coba anjir dia. Kagak anjir. Yuki ini. Yuki apa sih? Enggak mau. Mm-mm. Kagak anjir, dia mau ketemu Miku kayaknya. Kayaknya ya. Oh enggak. Dia malah nelpon dia. Loh kok
Hmm. Bukan acan. Mm-mm. Mm-mm. Maksudnya jangan, ya boleh lah percaya, tapi jangan over gitu maksudnya. Oh, hampir aja kena. Yap, betul. Gemeter loh. Ya pokoknya inilah ya, scare lah, protektif lah gitu. Ya juga sih bener. Nah ini sore. Ah, ini pembuktian nih. Hai cewek masih gitu. Apa? Ah, langsung kayak itu mau ada sedikit ya, ya khawatir, cemburu ya kan. Mm, mm, yap, tuh, yap, mm. Oke, dia udah ngomong, salah ngomong gue ya. Yap, betul. Yap, betul. Betul. Pakicu. Pakicu. Betul. Mm, mm. Ya paling hadiah permintaan maaf ya nanti kan dikasih es juga gitu kan nanti pulangnya ya kan. Iya.
Karena maaf sudah berlebihan. Pasti. Kayak nggak mungkin deh gitu. Mana ketemu ketemu sama yang bad boy lagi tadi? Nggak mungkin lah. Lagi juga keluar paling ada tugas belajar bareng paling. Mm-mm. Mm-mm. Kejebak dijebak lagi. Enggak, untung nggak denger saya ngomong apa. Iya kan? Bukan apa-apa. Oke, saatnya. Oh, nggak jawab deh. Oh, nggak. Oke nih. Hmm. Apa tuh? Sumpah, gua ngelihat ini Wakana tuh kayak gimana ya, kayak dia adik tapi dewasa mukanya gitu. Bisa ditandain dong. Buset, dia kenceng amat ya. Ya kalau inget apa ya? Kalau inget kedekatan kakak dengan adik itu yang ngingetin gua sama adik gua sebenarnya gitu. Jadi kak ada rasa khawatir kalau sampai nanti wah ini baik-baik aja nggak ya gitu. Takutnya nanti dia papain gitu kan sama orang gini-gini. Bisa nggak sih nih nanti adik gua berkomunikasi dengan orang lain? Takutnya salah ngomong atau apa. Dan apa yang nanti dilakuin juga kita nggak tahu kan. Jadi kadang gue suka kadang ya nggak mempercayainya itu gitu kan. Karena khawatir itu. Jadi sedikit agak over gitu kan. Sampai akhirnya gue pernah ngelarang ngelakuin sesuatu gitu kan. Tapi nggak baik juga sebenarnya. Jadi kayak membatasi keberanian dia untuk berkomunikasi dan melakukan sesuatu hal gitu. Tapi sekarang mah udah beda. Itu feelsnya ketika gue pas dia masih kecil gitu. Sekarang mah udah nggak beda. Oke. Waduh, makin yaba ini. Makin yaba ini. Makin yaba ini. Oke. Ya, singkat cerita aja. Jadi emang ini akan terasa lebih relate kalau emang punya adik perempuan gitu kan. Jadi gue ngerasa apa yang gue rasain itu ya kurang lebih mirip gitu kan. Jadi punya adik cewek terus ngerasa kalau kira-kira ini adik gue bisa nggak ya bertemu dengan dunia luar yang keras gitu kan dan bertemu dengan orang-orang di sekitar yang bisa dibilang ya kita nggak tahu karakter seperti apa gitu kan. Tapi ya sekali lagi kalau kita terlalu over gitu kan atau terlalu membatasi diri gitu kan agar dia tidak bisa mengungkapkan keberaniannya, takutnya jadi anak yang penakut gitu kan. Jadi
ya itu gue pernah sih membatasi dia gitu kan agar tidak melakukan hal-hal yang bisa dibilang ya apa ya, jadi kayak nggak boleh lah ngakuin ini gitu kan, misalkan kayak kegiatan nginep lah, atau mungkin ada kegiatan yang mungkin nggak ada gurunya, atau mungkin yang nggak ada apa kakak pembinanya atau apa gitulah bahasanya gitu. Jadi itu sempat pernah gue larang gitu kan, tapi kan dia kan selalu ngomong gini kan, udah nggak apa-apa, aku baik-baik saja kok, aku bisa gitu kan untuk ngelakuin hal itu. Tapi kadang ya itu omongan gue kadang sama orang tua juga sama gitu kan, agak khawatir gitu kan kalau nanti adik gue kenapa-napa. Tapi ya itu kan terjadi ketika dia masih kecil pada saat itu, tapi sekarang udah beda gitu kan. Jadi kayak udah, kalau bisa dilakuin gitu kan atau sanggup untuk ngelakuin silakan gitu kan, itu selagi emang kegiatan itu positif gitu kan. Tapi sekali lagi yang gue tekanin di sini adalah kalau sudah melakukan sesuatu hal atau sudah melangkah lebih jauh atau sudah melangkah maju gitu kan, ya hadapi gitu loh. Jangan sampai nanti ketika dia ngelakuin sesuatu tapi kayak serasa nyesel kalau misalkan lu nggak bisa ngeluarin potensi lu atau keberanian lu. Nah sama kayak misalkan yang gue bilang itu, jadi karena mungkin takut lah gitu kan sama dunia luar gitu kan, jadi gue terlalu membatasi hal itu, tapi itu akan membuat orang nanti jadi makin takut gitu kan karena hal itu. Jadi makanya kadang ya sebagai kak ya jangan terlalu overprotective lah gitu kan. Ini tips dari Miko tadi gitu kan, jadi jangan terlalu overprotective, eh, apa eh, percaya aja lah gitu kan sama adik kita, kalau adik kita nggak macam-macam kayak gitu. Ya udah, itu tuh benar-benar muasal banget sih. Jadi kayak benar-benar fokusinnya ke Wakana gitu kan. Tapi overall sekali lagi ya, gue menganggap nih kalau dibanding Kaju, ini gue fair aja ya, dibanding Kaju, Ruby, atau mungkin dibanding Sora sekalipun ya kan, itu menurut gue Wakana itu kayak bukan apa ya, tipe adik yang emang gini, dia tipe adik yang oke, sama lah gitu kan, sama seperti mereka semua yang tadi gue sebut gitu kan. Tapi gue ngeliat si Wakana tuh kalau dilihat dari desain caranya tuh kayak bukan adik. Jadi kayak apa ya? Jadi kayak uh, Yukia tuh kayak ketemu dengan orang lain, tapi umurnya tuh jauh sama dia gitu loh. Jadi kayak emang kelihatan Wakana tuh mukanya tuh dewasa gitu kan, kalau dibanding Kaju yang secara chill Imoto, atau mungkin Sora yang real Imoto gitu kan, atau mungkin yang kayak siapa lagi tuh yang Yuki ya kan. Nah itu kalau Wakana tuh kayak gue ngelihat ya sifat emang Imoto ya kan, karakter juga Imoto, cuma gue lihat dari desain cara tuh kayak anak yang emang udah pikirannya tuh udah dewasa gitu loh. Itu doang sih yang gue bedain, mungkin karena lihat dari desain caranya ya, jadi yang membuat perbedaan antara dia sama dengan Imoto yang lain tuh berbeda kayak gitu. Tapi kalau menurut sih ya itu si Wakana tuh kayak beda aja gitu loh. Yang gue lihat ya, feelsnya tuh kayak beda banget. Mungkin kalau dibuat lebih cute lagi mungkin akan beda, tapi overall ya udah sih, aman aja sih menurut gue. Jadi nggak ada nggak masalah kalau misalkan mereka buat seperti itu gitu kan. Harusnya bisa lebih cute lagi gitu, jadi biar kelihatan kalau kayak anak pada umumnya gitu. Tapi kalau ini emang si Wakana tuh kayak emang dia emang adik tapi yang emang udah dewasa gitu, jadi nggak kayak yang lain gitu ibaratnya, yang emang harus butuh ini itu, kadang manja-manjaan gitu kan. Gue tidak membenarkan Brokon ya, tapi maksudnya sekali lagi kalau misalkan adik itu kan misalkan agak manja-manjaan ya, maksudnya kayak minta tolong ini minta tolong itu. Tapi kalau Wakana tuh nggak kayak gitu, jadi kayak emang dia sebenarnya tuh bisa ngelakuin sendiri, tapi kenapa abang gue nggak percaya sama gue ya. Nah itu yaudah, itu dari gue yang masih ngebahas Sasuke dan kira anime Spring lagi yang kalian ingin untuk gue bahas. Jangan lupa gue suka, langsung tinggal di share saja dan notifikasinya agar lu tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai ketemu lagi di Resensi gue selanjutnya, dan bye.